Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan materi tentang patologi neoplasma, sistem digestif, hepatobiliar, dan pankreas. Jadi tujuan pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan asal sel dan sifat dari beberapa jenis tumor pada sistem digestif, hepatobiliar, dan pankreas. Jadi yang kita bahas pada PPT kali ini adalah hanya beberapa jenis tumor yang belum terbahas pada kuliah sebelumnya, ya. Kemudian juga mengetahui faktor risiko dari beberapa jenis neoplasma tersebut, gambaran klinis dan gambaran patologisnya. Kita mulai dari kelenjar saliva. Jadi pada neoplasma di kelenjar saliva itu 80% terjadinya di kelenjar parotis. Usianya biasanya usia tua. Lalu 80% biasanya tumornya sifatnya jinak, yaitu dengan jenis pleomorphic adenoma atau Warthin tumor. Untuk yang neoplasma yang ganas di kelenjar saliva biasanya jenisnya adalah mucoepidermoid carcinoma. Dan untuk yang tumor ganas biasanya lebih seringnya di kelenjar submandibular dibanding di kelenjar parotis. Kemudian untuk faktor risiko dari kejadian neoplasma ini adalah diantaranya ada kena radiasi, kemudian kemoterapi sebelumnya, atau adanya infeksi virus, terutama Epstein-Barr, dan juga familial. Nah, jadi secara ilustrasi histologi normal dari kelenjar saliva ini kan dimulai dari adanya asinus-asinus kelenjar, lalu kemudian di asinus ini dihasilkan sekret saliva. Lalu sekret saliva ini akan dialirkan melalui duktus ya, sampai ke openingnya di cavum oris. Nah, untuk di asinusnya ini dilapisi epitel yang bentuknya kuboid, sekretory, lalu kemudian di duktus ini juga epitelnya bentuknya kuboid hingga kolumner, dan di tepi luar dari epitel duktus ini ada sel yang bentuknya gepeng yang namanya sel myoepitel gitu ya, yang membantu mengalirkan saliva dari asinus ini menuju ke cavum oris. Nah, dari masing-masing sel ini kalau terkena mutasi atau abnormalitas pada gen, maka dia bisa tumbuh, sifatnya bisa berubah menjadi otonom dan menjadi neoplasma, baik itu jinak maupun atau ganas. Misalnya kalau terjadi kelainannya di asinusnya nanti, terjadi neoplasmanya jenisnya acinic cell carcinoma. Nanti kalau yang di duktus, bagian proksimal seperti ini, nanti bisa terjadi pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma, atau myoepithelial carcinoma. Sedangkan kalau di duktus yang bagian distal, nanti bisa terjadi Warthin tumor, atau kalau ganas mucoepidermoid carcinoma. Nah, kita bahas tumor jinak yang paling sering di kelenjar saliva adalah pleomorphic adenoma atau nama lainnya mixed tumor. Disebut mixed tumor karena dia tersusun massa tumornya ini atas komponen proliferasi dari sel epitel duktal dan juga proliferasi dari sel myoepitelial yang kemudian berdiferensiasi menjadi stroma mesenkimal. Gambaran kristalnya tentunya ada benjolan dan dia benjolannya berbatas tegas, berkapsul juga ya, dan slow growing mass ya. Bisa terjadi di usia muda ya, jadi all age nggak cuma di usia tua. Dan ini massa tumornya berbatas tegas, yang warna putih ini, kemudian yang warna merah ini yang parenkim yang masih normal. Nah, ini gambaran mikroskopiknya, jadi yang area duktalnya, proliferasi sel duktalnya itu ditunjukkan pada kelompok-kelompok sel yang warnanya gelap ini, dan sedangkan sel myoepitelialnya berubah jadi stroma yang bentuknya mixoid seperti yang warnanya biru ya, biru luas, ini adalah stroma fibromixoidnya. Ini kelompok epitel yang diperbesar, ini ada yang tersusun solid, trabekular, atau kelenjar, seperti yang ada lumennya seperti ini. Jadi nukleusnya bulat-bulat, warna gelap. Ya. Dan stromanya ini mayoritas mixoid, yaitu yang warna biru ini, tapi bisa juga kondroid
sampai oseus bahkan lemak gitu ya. Kemudian second most common, salivary gland tumor adalah namanya Warthin tumor. Nah ini dia sifatnya masih jinak, tetapi, kalau yang pleomorphic adenoma tadi solid ya, seperti ini kalau kita kita lihat di sebelumnya ya, itu masa tumornya kalau di pleomorphic adenoma itu solid, sedangkan kalau di Warthin tumor itu kistik ya. Kista, bentuknya kista tapi multilokuler, jadi banyak ruang gitu, jadi disebut multikistik. Dan dia berbatas tegas dengan parenkim sekitarnya, jadi dia, eee, berkapsul juga ya, sifatnya juga jinak ya, dan dia slow growing mass juga, dan nama lainnya adalah papillary cystadenoma lymphomatosum atau cystadenolymphoma. Jadi ini, kenapa disebut demikian, karena dia kistik ya, jadi ada ruangan-ruangan kosong, ruangan-ruangan yang isinya sekret ya. Jadi ini ruangan kista tapi multiple ya, maka disebut cystadenoma. Kemudian papillary karena dinding kistanya itu menonjol-menonjol seperti jari ya, menjari, menonjol-menonjol begini, ada tonjolan-tonjolan, tonjolan papiler. Nah, kemudian limfomatosum karena di stroma epitel pelapis papilernya itu adalah agregat, limfosit. Nah, ini kalau diperbesar, nah ini kalau diperbesar lagi ya. Nah, ini struktur-struktur papilernya ini itu ternyata dilapisi oleh epitel kolumner 2 lapis ya, yang sitoplasmanya merah atau disebut sebagai sel onkositik ya. Kemudian di bawahnya epitel ini atau stroma subepitelnya ini diisi oleh sel-sel limfosit yang tersebar difus ya, dan sebagian membentuk sentrum germinativum. Jadi ini limfosit semua, jadi disebut sebagai stroma limfoid. Makanya nama lainnya tadi papillary cystadenoma, lymphomatosum ya. Kemudian yang ganas. Yang ganas ini adalah nama yang paling sering, tipenya adalah mucoepidermoid carcinoma. Ini most common malignant salivary gland tumor. Jadi 60% terjadi di kelenjar salivari mayor, terutama di parotis, tapi juga bisa di luar, parotis. Ini contohnya seperti ini. Yang di luar ini contohnya di salivari minor seperti di palatum atau di rongga mulut dasar ya. Dan dia, painless, terfiksir, tidak berbatas tegas, immobile, tidak bisa digerakkan dari dasar, bisa slow growing, dan juga bisa menyebabkan gangguan, menelan atau mengunyah. Nah, ini gambaran malignan selnya adalah selnya itu, sebagian tersusun, muko eee, mukoid sel ya, mukosel, yang mana selnya itu memproduksi mukus yang kemudian, Eee, selnya itu bisa tersusun membentuk struktur kelenjar seperti ini yang ada lumennya yang berisi massa sekret mukus ya. Kemudian juga ada sebagian dia selnya itu membentuk struktur seperti squamous cell atau epidermoid cell atau squamous cell ini. Jadi tersusun, solid ya. Jadi sebagian tersusun solid seperti squamous cell, karsinoma, tapi sebagian tersusun seperti mucoid cell. Jadi ini gabungan dari mucoid dan epidermoid. Jadi disebut mucoepidermoid carcinoma. Dan di antaranya ada juga intermediate cell. Kemudian kita lanjut ke gaster. Jadi gaster ini, dinding gaster ini kita ulang kembali, ada lapisan mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Di lapisan mukosa ini epitelnya membentuk kripta-kripta yang dilapisi epitel kolumner, tidak bergoblet ya. Nah, kita membahas tumor jinak aja ya, beberapa tumor jinak, sedangkan tumor, ganas yang lain itu sudah dibahas di kuliah sebelumnya ya. Jadi kita lebih highlight di tumor jinaknya ini.
Yang pertama yang paling sering adalah Fundy-Gland polyps ya. Ini biasanya bisa soliter atau multiple dan pertumbuhannya di area fundus atau korpus. Kemudian usianya bisa usia tua, bisa sporadik atau familial, berhubungan dengan kelainan familial adenomatous polyposis ya atau FAP yang muncul ada polip ribuan ya di GI tract dari gas termasuk di gaster ya sampai ke rektum. Ada juga yang berhubungan dengan terapi proton pump inhibitor ya, yang mana nanti bisa mengakibatkan pertumbuhan kelenjar menjadi polip. Gejalanya overlap dengan kelainan di area gaster yang lain yaitu dengan gejala gastric pain, dyspepsia, vomiting, nausea. Dengan gambaran mikroskopik, ini kelenjar-kelenjar mukosanya itu tersusun padat berproliferasi, sebagian melebar kistik, ya. Sebagian melebar kistik. Kystically dilated glands pada oxyntic gland di fundus. Stromanya minimal dengan inflamasi yang juga minimal. Yang kedua adalah hyperplastic polyp. Ini second most common pada polip gaster. Usia tua, 70% lebih itu berhubungan dengan infeksi Helicobacter pylori atau gastritis kronik ya, dan dia bisa mengecil apabila dilakukan terapi terhadap infeksi Helicobacter pylori tersebut, dan ukurannya bisa kecil, bisa besar lebih dari 1,5 cm, dan bisa juga dia melanjut mengalami displasia. Tapi defaultnya dia tidak displasia. Lokasinya karena berhubungan dengan infeksi Helicobacter maka seringnya di antrum. Gejalanya sama dengan gastritis kronik yaitu dispepsia dan epigastric pain, dan risiko melanjut sebagai keganasannya rendah ya. Jadi ini gambarannya, jadi kripta-kripta mukosanya itu melebar-melebar, mengalami elongasi tetapi tidak sampai melebar kistik seperti pada Fundy-Gland polyp, jadi dia lebih ke elongasi. Dan juga stromanya dipenuhi sel-sel radang ya karena backgroundnya adalah gastritis kronik. Berikutnya adalah adenoma pada gaster. Ini kalau terjadi polip yang kemudian mukosanya itu sudah mengalami displasia. Kalau sudah ada displasia maka namanya menjadi adenoma gitu ya. Dan faktor risikonya terjadinya adenoma ini adalah infeksi Helicobacter pylori, gastritis yang tipe sudah mengalami metaplasi intestinal ya, atau atrofikan. Kemudian juga bisa juga diawali dengan didahului dengan Fundy-Gland polyp, didahului hiperplastic polyp atau familial adenomatous polyp ya. Kemudian usia tua dan risiko menjadi malignansinya lebih besar ya. Gejalanya sama, yaitu sama seperti gastritis ya, yaitu adanya apa, nausea, vomiting, dispepsia dan juga adanya epigastric pain. Nah, ini adalah gambaran tumor jinak pada gaster yang mengalami displasia, yaitu adenoma. Displasianya juga ada yang low grade dan high grade. Kalau yang low grade, ini kita lihat bagian bawah ini kripta kelenjarnya masih normal, tidak ada displasia, jadi nukleusnya deret-deret di tepi basal, sitoplasmanya luas. Tapi kalau yang sudah displasia ini nukleusnya membesar, bertumpuk-tumpuk, naik sampai ke atap ya, dari atap dari sel kolumner ini, jadi naik sampai ke atap sini nukleusnya ya, naik-naik sampai ke atap dan bertumpuk-tumpuk, dan lebih gelap warnanya. Jadi makanya di area ini yang displasi ini warnanya lebih gelap dibanding yang masih normal. Tapi ini masih low grade karena meskipun bertumpuk-tumpuk naik sampai ke atap itu relatif ukurannya masih tidak terlalu besar. Tapi kalau nukleusnya sudah membesar seperti ini, pleomorphic, enlargement ya, susunannya jadi
sangat tidak teratur dan, kromatiknya kasar seperti ini grade-nya lebih tinggi yaitu high grade, dysplasia. Jadi resiko menjadi keganasannya menjadi lebih tinggi, gitu.
Ya, berikutnya adalah kronik pankreatitis. Peradangan pada pankreas yang berlangsung lama nanti bisa berlanjut sebagai pankreatitis kronik. Dan kalau sudah terjadi pankreatitis kronik, ini adalah sudah irreversible sehingga akan terjadi kerusakan permanen pada parenkim pankreas yang diikuti dengan terjadinya fibrosis atau pembentukan jaringan parut atau jaringan ikat dan bisa kemudian meluas kerusakannya merusak sel-sel endokrin pankreas, yaitu di sel-sel di pulau Langerhans pankreas, sehingga tidak hanya eksokrin yang rusak, tapi juga merembet ke endokrin. Etiologi di antaranya adalah masih sama, hampir overlap dengan yang akut, yaitu alcohol abuse, obstruksi, long standing, repeat bouts of acute pancreatitis, autoimun, dan juga faktor genetik. Clinical features-nya juga hampir overlap, yaitu adanya nyeri perut, abdominal pain, intestinal malabsorption karena enzim-enzim pankreasnya tidak bisa tersalurkan dengan baik ke lumen duodenum ya, sehingga akan menyebabkan malabsorpsi dari zat-zat makanan dan kemudian karena bisa merembet ke endokrin parenkim, maka bisa berkomplikasi menjadi diabetes mellitus. Dan 10% kasus bisa berlanjut pankreasnya bolong atau terjadi pankreatik pseudokis ya. Jadi pada pankreatitis kronik ini nanti sel-sel fibroblas di sekitar pankreas itu akan tereksitasi dan berproliferasi akibat adanya sitokin-sitokin inflamasi kronik yang meningkat seperti TGF beta dan PDGF yang kemudian membuat fibrosis ya, karena sel-sel fibroblasnya bertambah banyak. Sehingga kita bisa melihat di gambaran mikroskopiknya itu area fibrosisnya sangat luas ya, sehingga mendesak parenkim normal menjadi tinggal sedikit atau mengecil atau disebut sebagai atrofi. Dan juga masih ada agregat-agregat sel-sel radang di sekitarnya. Jadi 10% dari kasusnya akan melanjut sebagai pankreas pseudokis, pankreasnya bolong ya karena adanya area nekrotik dan perdarahan ya. Bolongnya ini disebut sebagai kista, tapi kista yang palsu atau yang semu atau disebut pseudokis karena kalau disebut kista yang beneran seharusnya kista itu definisi yang benar adalah dilapisi oleh epitel. Sedangkan pada rongga ini tidak dilapisi oleh epitel sehingga disebut pseudokis karena hanya dilapisi oleh eh, jaringan ikat pankreas yang disertai sel-sel radang aja, gitu ya. Kemudian neoplasma pada pankreas ini yang jinak ini biasanya berupa kista yang multiple atau multilokuler ya. Ya, ada dua jenis yang paling umum yaitu serous cystic neoplasm sama mucinous neoplasm atau serous cystadenoma atau mucinous cystadenoma. Bedanya kalau yang serous ini epitel pelapisnya biasanya bentuknya kuboid, jadi kecil-kecil seperti ini. Sedangkan kalau yang mucinous, epitel pelapisnya adalah kolumner tinggi ya, kolumner yang eh, bisa bergoblet, bisa tidak bergoblet gitu. Tapi ini jinak ya, karena sel-selnya masih rapi, satu lapis gitu ya. Sedangkan kalau yang ganas, ini ada beberapa macam, tapi yang most common adalah tipe ductal adenocarcinoma. Sedangkan other type ada neuroendocrine tumor atau neuroendocrine carcinoma atau limfoma yang mana dua entitas ini sudah dibahas di perkuliahan sebelumnya ya. Dan faktor risiko utama pada kanker pankreas ini adalah merokok ya. Dengan gejala klinis yang agak mirip dengan pankreatitis yaitu nyeri, obstruktif jaundice, weight loss, anoreksia. Nah, kalau anoreksia, weight loss nih lebih mengarah ya pada karsinoma. Kemudian ada migratory thrombophlebitis dan serum tumor markernya meningkat di antara CEA yaitu carcinoembryonic antigen dan CA199.
dan 70% memiliki gejala tambahan yaitu diabetes mellitus karena, pendesakan massa tumor ke area Langerhans pankreas. Nah, massa tumor yang mendesak misalnya di ke area kaput pankreas itu juga bisa menyebabkan obstruksi, sehingga bisa menyebabkan kuning atau jaundice, terutama yang tipe obstruksi, karena massa tumornya menghambat aliran empedu. Prognosisnya cukup kurang baik ya, jadi, if untreated sekitar 3 sampai 5 bulan angka bertahan hidupnya atau bisa extend kalau, bisa dioperasi gitu ya. Kan kalau tipe neuroendokrin juga kurang lebih hampir sama. Nah, biasanya memang ada sequel di mana dari epitel yang normal, lalu kemudian lama-lama mengalami displasia low grade, high grade, baru kemudian menjadi invasif karsinoma. Kalau sudah invasif karsinoma, ini sel-sel ganasnya tersusun berkelompok atau membentuk struktur asinar atau kelenjar dan dia infiltratif di antara jaringan sekitarnya dan massa tumornya solid dan biasanya tidak tegas bordernya antara massa tumor dengan parenkim pankreas yang normal. Baik, demikian perkuliahan tentang beberapa tipe neoplasma di sistem digestif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.